Setiap penghasilan kita itu selalu dibagi menjadi beberapa pos. Ya, salah satu pos itu yang harus kita lakukan ya konsumsi hari-hari lah ya. Investasi yang ya. harus itu investasi. Investasi itu kan kata Warren Buffett itu mengatakan jangan membelanjakan, jangan menabung, sisa belanja gitu kan. Oh, jangan menabung, sisa belanja. Tapi Sisa-sisa. belanjakanlah dari sisa menabung. Yang saya pelajari gitu, yang pertama kita harus merubah mindset kita dulu. Oke. Jadi yang dulunya mengatakan ini tidak bisa gitu, tapi ternyata kita belum belajar. Kalau sudah belajar bisa gitu kan. Inilah yang kalau sekarang itu fixed mindset menjadi growth mindset gitu kan ya. Saya pernah beli saham mesin ya, itu 153 rupiah perak ya, per lembar. Per lembar, saya tidur aja gitu kan. Setahun kemudian saya lihat, wah udah 5.000 gitu. 5.000? Berarti berapa persen? Udah berapa persen tuh, udah lipat-lipat tuh, udah gede banget ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Lewat Jam Kerja. Saya berharap sahabat semuanya dalam kondisi yang sehat walafiat dengan segala kesibukannya pada hari ini. Semoga juga mendapatkan kesuksesan terus ya, keberhasilan kecil yang para sahabat semuanya kumpul, insya Allah menjadi kejutan nanti. Hari ini kita akan ngobrolin tentang uang ya Pak Abdul ya, atau tentang keuangan. Karena keterbatasan sumber daya, keterbatasan waktu, keterbatasan apapun gitu ya yang ada pada diri kita. Sehingga kita perlu memanage. Nah kita kehadiran atau kami mengundang ya dari Lewat Jam Kerja Bapak Abduh. Beliau itu komisioner Basnas Kabupaten Bandung. Tapi ternyata setelah saya ngobrol, setelah saya ulik lebih jauh, beliau juga jago di saham. Nah ini kita mencoba banyaklah nanti ngobrol, para sahabat Jam Kerja yang mungkin tertarik dengan saham, nanti kita bisa lebih jauh lagi ya di seksi Kopdar. Baik, Assalamualaikum Pak Abduh. Waalaikumsalam. Sehat-sehat? Alhamdulillah. Di kesibukan Pak Abduh masih ngelihat saham rutin mungkin gitu ya? Atau tentang keuangan, literasi keuangan gitu ya? Kalau tentang saham itu nggak begitu ini Pak ya, nggak begitu masif setiap hari dilihatin. Nggak setiap hari ya? Biarkan sajalah saham yang bekerja. Oh gitu, saham bekerja untuk saya, untuk Pak Abduh. Wah keren. Tapi kalau sebelum perjalanan sampai ke tertarik untuk berinvestasi di saham, mungkin ada pengalaman sebelumnya nih Pak Abduh nih. Nah benar gini, saya dulu itu pekerja pabrik Pak. Pekerja pabrik dulu. Wah, pekerja pabrik ya. Tahun 2011 kita resign, mencoba usaha. Waktu itu kita buka laundry. Laundry juga ini ya, basah. Paling banyak uangnya itu kan, cuci-cuci lahan gitu, basah ya. Lahan basah. Alhamdulillah sampai 2014. Kemudian ada usaha yang yang kemudian saya geluti dan disitulah mulai kelihatan dari laundry. Kemudian ada beberapa usaha sampai di 2017 itu saya pahami ternyata ada investasi ini gitu. Kita coba untuk kehidupan ke depan gitu, anak-anak gitu ya, pendidikan betul. Dan lain-lain lah ya. Saham 2017 itu mulai belajar saham. Ya, tapi sebelum saham ada juga misalnya kayak kan beberapa mungkin investasi di emas, di saham atau di apa gitu. Nah, punya pengalaman. Saya punya pengalaman itu kan gini, dari dulu gitu ya, bahwa setiap penghasilan kita itu selalu dibagi menjadi beberapa pos. Oh, oke. Ya, salah satu pos itu yang harus kita lakukan ya konsumsi hari-hari lah ya. Investasi yang harus itu investasi. Investasi itu kan kata Warren Buffett itu mengatakan jangan membelanjakan, jangan menabung, sisa belanja gitu kan. Oh, jangan menabung, sisa belanja. Tapi sisa-sisa belanjakanlah dari sisa menabung. Oh, belanjakan dari sisa menabung. Oke. Berarti prioritas pertama di menabung atau investasi. Betul.
Jangan nunggu sisanya. Jangan dulu misalnya. Walaupun kan kita tahu ya, Heeh. kebutuhan pokok tuh pasti ada. Ya. Kemudian untuk kita ingin traktir teman-teman gitu kan kadang Mm. ya. Kemudian untuk upgrading skill kan kita pasti ada. Ya. Untuk Walaupun ada hobi juga keinginan-keinginan. hobi juga gitu tetap Ah, masih ada. Tapi kita prioritaskan yang pertama itu sisihkan dulu 10% untuk investasi. investasi. Ya. Oh, oke, Investasi oke. apa aja kan kita hari ini tahu ya investasi itu begitu mudah gitu. Mm-mm. Nggak harus butuh uang yang banyak Besar gitu ya. ternyata. Ya. 100.000 bisa beli emas, Mm-mm. bisa nabung emas gitu kan seperti Mm. itu. Berarti memang sudah dimulai di 2017 itu tadi ya. Ya ini dari sahamnya. Oh, dari Kalau saham. investasinya kita dari kerja sudah diajarkan untuk nyimpen 10% itu fight aja pokoknya jangan diotak-atik itu hanya untuk hari tua kita gitu. Jadi kan misalnya katakan kita gaji ini 100% ya, berarti kan satu untuk Untuk konsumsi kebutuhan hari-hari lah ya. betul. Kalau persentase sih masing-masing kadang-kadang beda ya. Betul. Dan untuk konsumsi, yang kedua untuk keinginan kita. keinginan. Betul. Berarti untuk ya investasi. kita sebagai seorang muslim katakan ya kan untuk ibadah, infak, sedekah gitulah Kalau ya. infak beda lagi, ada porsi lagi. Oh, ada porsi lagi. Oh, bukan di sini bukan. Bukan, nanti ada porsi lagi nanti. Oke, berarti ya salah satunya tadi untuk investasi itu ya. Nah. Kita mau investasi berapa persen, nah penghasilan kecil masih bisa kita nyisihin 5%, 10%, tapi asal kita komit aja. Insya Allah pensiun nanti ke depan kita sudah udah gitu. pasif ya, Sudah pasif income. Nah, berarti kan dari kita juga ya, dari sendiri gitulah ya, gimana kita konsisten terus kemudian rutin gitu ya. Betul, makanya kalau saya menilai dari pengalaman saya pribadi dulu dari pekerja terus kemudian pengusaha sampai investor ini memang ada beberapa hal nih yang harus kita lakukan nih, yang saya pelajari gitu. Yang pertama kita harus merubah mindset kita dulu. Oke. Jadi yang dulunya mengatakan ini tidak bisa gitu, tapi ternyata kita belum belajar. Kalau sudah belajar bisa gitu kan. Inilah gitu yang ya. kalau sekarang itu orang mengatakan apa ya itu fixed mindset menjadi growth mindset gitu kan ya. Nah itu kita ternyata dulu saya nggak tahu saham, setelah belajar ya bisa juga gitu kan. Gitu ya. Dulu saya nggak bisa nyuci gitu kan, laundry, bisnis belajar bisa juga gitu kan. Ternyata memang kita harus merubah tuh cara berpikir kita di kepala nih. Betul. Sesuatu yang nggak mungkin ternyata mungkin betul. malah bisa menjadi ahli gitu ya. Nah, betul. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sukses menurut kita itu apa sih gitu kan? Oke. Kan kita punya definisi sukses masing-masing tuh. Masing-masing orang. Nah, jangan sampai kita nyopot sukses definisi orang lain gitu. Dan kita punya definisi, mungkin sukses kita bisa keliling dunia. Iya. Atau Pak Budi mungkin punya sukses umroh haji atau apalah gitu ya. Atau sukses di karir jadi manajer, jadi direktur kan masing-masing berbeda-beda. Makanya kita mulai definisikan. Nah, setelah itu kita ingin suksesnya apa kan tadi? Ya. Jadi kita upgrade skill agar kita suksesnya ke sana. Kita pengen belajar jadi investor handal gitu kan? Ya. Ya kita belajar aja cara investasi, cara cari saham fundamental bagus. Ingin jadi trader, bagaimana kita update skill tentang trading dan lain sebagainya. Nah itu yang memang harus dijalani gitu ya. Betul. Nggak tiba-tiba misalnya baru pemula pinginnya langsung mahir gitu ya. Wah, itu mah mimpi di siang bolong gitu. Berarti kan ada waktu, ada rasa sakit yang harus kita bayar gitu ya. Nah ini Pak Abdul nih, Pak Abdul kan mulai saham di 2017. Mungkin bisa ya cerita-cerita lah. Biar menjadi ini teman-teman sahabat lewat jam kerja yang ingin gitu ya. Mungkin bisa mencontoh dari Pak Abdul. Atau minimal inspirasi lah dari Pak Abdul. Ya tadi saya sampaikan ya kalau saya menyimpan 10% dari penghasilan. Dulu itu penghasilan laundry saya paling 50.000 per hari atau 20.000, tapi selalu 10%-nya itu saya simpan. Dan itu terus gitu ya, konsisten gitu ya? Konsisten itu dulu saya pertama sebelum ke saham itu, saya coba ke emas itu dulu. Ke emas? Ke emas, Pegadian. Oh di Pegadian, mengatasi masalah tanpa masalah. Nah, gitu. Kita nabung emas gitu, setelah ada baru, nah ini udah ada banyak ini, tapi harga emas flat apa gitu, kemudian baru belajarlah saham. Ada orang yang ngajarin saham waktu itu. Belajar saham, ternyata memang
ada hal-hal yang harus benar-benar kita fokus di situ Ya. untuk belajar saham. Apa tuh misalnya kita harus fokus? Ya, kita belajarlah laporan keuangan, kita belajar tentang, oh ini saham itu bagus apa enggak sih, produknya apa, ada enggak gitu kan. Oke. Ya kita Ya. harus tahu kan, jangan sampai kita beli semacam beli kucing dalam Dalam karung gitu karung, kan, ya betul. taunya kucing garong gitu kan. Nah, kita harus mulai belajar memilih saham-saham mana yang fundamental bagus, yang kemudian perkiraan ada growth gitu kan. Nah itu butuh berapa lama lah Pak Abdul misalnya dari awal banget mengenal saham terus sampai pada posisi oh ternyata begini gitu. Ya butuh cukup 1 tahun sementara kita Setahun ya? mengamati pergerakan saham itu sudah ahli seharusnya. 1 tahun 1 tahun ya? mengamati saham sudah ahli. Dulu saya pernah, apa dulu yang tren itu ya, 2021 tuh. Ya. Saya pernah beli saham mesin ya, itu 153 rupiah perak ya, per lembar. per lembar. Saya tidur aja gitu kan. Setahun kemudian saya lihat, wah udah 5.000 gitu. 5.000? Berarti Wah, berapa persen? udah berapa persen tuh? Udah lipat-lipat tuh, udah gede banget ya. Udah gede banget kan. Nah disitulah, oh ternyata seperti ini gitu kalau kita menyimpan tadi itu, menginvestasikan. Investasi ya. Ya. Dan itu maksudnya pemilihan sampai kemudian berinvestasi di saham ini gitu ya. Kan berarti hasil dari yang setahun itu ya belajar ya. Betul. Maksudnya tidak karena insting saya beli ini gitu kan. Oh ya enggak. Ya kena. Nanti jangan ini insting itu kan judi kan nanti. Insting malah Tahu-tahu judi. besok naik gitu kan, ternyata nggak naik kan. Nah, maksudnya gini, maksudnya setahun itu kan memang belajar yang kalau belajar mudah-mudah saja kan banyak orang yang akan sukses di investasi saham. Betul. Nah, jatuh bangunnya Pak Abdul di dalam mengumpulkan pengetahuan tentang saham seperti apa gitu. Apa cari guru yang berbeda ataukah satu guru kemudian fokus di itu atau seperti apa? Saya itu yang ngejarkan itu kan orang Malaysia tuh. Orang Malaysia. Orang Malaysia dulu yang pertama mengajarkan saya tentang saham gitu. Sudah belajar sama orang Malaysia ya alhamdulillah. Ya kita bacalah banyak kan referensi kita di sini gitu kan di Indonesia juga banyak orang-orang yang sukses dari saham gitu kan. Ada Loh Keng Hoong, ada Pak Fier, ada banyak lah ya master-master saham. Kita bisa juga berurusan dengan mereka walaupun tidak satu satu aliran. aliran. Tapi yang jelas tadi kita ingin menentukan kita itu ingin jadi apa gitu kan tadi kan. Ingin jadi trader kah atau ingin jadi investor kah gitu. Berarti kan. Pak Abdul udah menentukan di awal, saya ingin jadi investing aja. Berarti Pak Abdul yang investing ya? Betul. Jadi nggak usah buka-buka tiap hari gitu kan. Nggak buka itu saham. Pergerakan naik turun. Bikin deg-degan. Benar. Kalau yang ya saya juga secara pribadi pernah gitu ya. Cuman kayaknya memang perlu guru ya. Misalnya baru lihat di YouTube, ada juga konsultasi ke beberapa orang. Tapi sepertinya saya belum mendefinisikan itu. Maksudnya saya mau investing atau trading gitu ya. Ya mungkin ya jadi jantung itu berdebar. Apalagi sekarang kita lihat ini IHSG begitu amrol gitu kan. Kemarin udah 7.000 jadi 6.500. Nah, pernah juga saya ke Hajar itu di tahun 2020 tuh. Waktu COVID. Wah, itu kan hancur tuh. Oke. Tapi setelahnya itu kan kita pasti bangkit lagi. Nah, saya yakin kalau hukum kalau di dunia itu setelah turun pasti ada naik lagi gitu aja. Itu yang jadi pegangan ya? Itu jadi pegangan aja lah. Dulu pernah turun, pasti akan nanjak lagi gitu. Harga kemarin rendah, pasti akan tinggi lagi. Ya, contohnya dulu kita pernah ngobrol ya 3 tahun atau 2 tahun yang lalu nih. Ya. Tentang saham Petero kan? Petero ya. Petero itu dia harga berapa itu? 1.900-an lah, 1.700 itu kan. Kita beli ya cukup banyak gitu kan, berapa lot gitu kan. Ya sekarang kita tahu sudah sampai 27.000 gitu kan. Udah luar biasa tuh. Udah tinggi banget ya. Tinggi banget gitu. Tapi memang lama ya. 3 tahun itu lama itu. Nah, kalau kan berarti kan untuk kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Berarti gimana tuh kalau misalnya saham
Apakah kita menjual gitu atau seperti apa ya untuk pemenuhannya? Karena kita sudah menentukan bahwa kita ada investing, dan tadi kan kita sudah sampaikan nih, ini untuk hari tua kita gitu. Maka saham nggak akan Nggak di karena kita sudah manage keuangan kita kan tadi kan, sudah pos-pos, sudah budgeting kita gitu kan. Yang kebutuhan pokok sudah sekian gitu. 50% umpamanya untuk kehidupan sehari-hari gitu. 30% untuk keinginan kita, mau foya-foya atau mau apa gitu. Kemudian 10% buat infak, 10% buat investasi. Yang investasi jangan diganggu-ganggu. Oke. Nah, kebanyakan kita kan, wah kita butuh gitu kan. Dijual. Ya karena kita nggak konsisten aja. Oke. Berarti kan bisa berinvestasi di saham ketika kebutuhan-kebutuhan hari-hari sudah tercukupi gitu ya? Atau kita tidak bisa menyentuh saham tanpa, ya masa kebutuhan hari-hari masih belepotan. Nah, kalau menurut saya nih, kita rubah dulu mindset kita. Kita rubah dulu mindset kita rubah dulu apa namanya, pola pikir kita ini bahwa kita harus strict dengan diri kita, harus apa namanya, ya kejam lah gitu. Apalagi kan ini banyaknya pekerja kan ya, ASN dan lain sebagainya, BUMN gitu. Betul. Dan pasti sudah ada penghasilan apa namanya? Rutin gitu. Nah, penghasilan rutin itu kita manage saja. Kebutuhan kita 50% sudah stack 50%. Jangan sampai 50% nyorok-nyorok ke yang lain gitu kan. Untuk pos yang lain gitu ya. Disiplin gitu, konsisten terhadap diri. Nah, yang investasi ini anggaplah 5% saja, nggak usah 10% gitu kan. 55% aja dari penghasilan kita. Kalau kita sudah mulai menyimpan di saham, udah kita tinggal tidur saja, biarkan saham yang bekerja gitu kan, nggak usah ngurusin apa namanya nanti ada profit, ada apa naik turun apa gitu kan. Ketika sudah pensiun tahu-tahu, wah ternyata uang kita banyak kan gitu. Berarti untuk ya ketika kita sudah pensiun gitu ya. Betul. Silakan nih Kang Jus nih. Kan profil resiko orang beda-beda, ada yang moderat, ada yang konservatif, ada yang progresif gitu. Nah, Bapak ini portofolionya apakah di saham aja atau punya diferensiasi kayak di obligasi, di deposito, atau gimana Pak? Kalau saya lebih banyak di saham sebenarnya, 95% itu di saham. 90%. Berarti jantung aman tuh Pak? Aman. Kita nggak ngurusin karena kita sudah hitung kan ya, sudah hitung. 95% itu investasinya di saham. 95% dari ya walaupun ada emas gitu kan, ada yang lain, ada obligasi gitu. Tapi 90% itu di saham. Di saham ya. Dan saya sudah yakin karena saham itu memang lebih menjanjikan. Tidak ada orang rugi yang investasi di perusahaan sebenarnya. Nah, keyakinan itu yang harus didapatkan oleh para teman-teman ya. Betul. Sampai Pak Abduh yakin saya harus berinvestasi di saham ini kan atas dasar pengetahuan tadi ya. Betul. Itu yang harus dibentuk. Makanya kita harus belajar. Baca laporan keuangan, jangan sampai laporan keuangan ini nipu nggak gitu. Iya. Oh ini profit 7 triliun, dari mana gitu kan. Kan kita harus tahu tuh profit 7 triliun itu dari mana dia. Benar nggak? Jangan-jangan jual aset. Atau tahun ini mungkin dia rugi kenapa? Apakah dia beli aset atau beli apa namanya? Usaha yang diputar terus yang rugi lain, gitu ya. Rugi bisa jadi seperti itu. Tapi kan kita harus belajar. Nah, yang tadi untuk nambah skill kita, kenapa kita harus mendefinisikan kesuksesan kita apa? Ya, kita belajar upgrade skill itu. Skill investasi berarti apa saja sih yang harus kita pelajari gitu kan? Tentang investasi berapa, bagaimana cara baca laporan keuangan, cara mencari perusahaan yang fundamentalnya bagus. Apalagi itu banyak lah. Berarti itu mutlak ya? Bagus, itu mutlak. Harus ya? Itu harus kita pelajari. Kalau ingin jadi investor. Investor ya. Menghitung harga wajar juga gitu kan? Nah, betul. Bagaimana cara menghitung harga yang wajar. Yang, ini murah nggak gitu kan. Kalau kata Locking itu beli Avanza harga bajai kah kita cari. Hari ini banyak tuh. Yang saham-saham harga begitu ya? Hari ini itu saham itu kan kejatuhan harga. Itu banyak sekali
harga saham-saham yang under value. Oh. Kita cari aja pasti menemukan. Itu pakai tools atau pakai tadi hasil dari belajar itu? Saya nggak punya tools. Nggak punya tools. Berarti harus gaptek gitu ya. Harus satu-satu gitu ya. Betul. Karena yang P rasionya kecil gitu kan. Berarti harus ngitung apa semua gitu ya? Nah, gitu. Ya nggak harus ngitung lah. Sekarang banyak aplikasi kan ya. Banyak aplikasi lah. Carinya under value itu banyak. Walaupun kalau saya nggak punya aplikasi yang khusus. Baca laporan keuangan aja. Atau di RTI itu kan ada tuh penjualan sekian, profit sekian. Nah, itu kan nanti ketahuan oh ini under value atau enggak gitu kan. Baru kita telaah di laporan keuangan yang Pak, nanya lagi Pak. Kan profil resiko saya tuh moderat, cenderung konservatif lah. Karena ya masih muda gitu. Masih khawatir juga. Saya tuh sekarang tuh baru belajar investasinya di FR Pak. Di FR Syariah sama reksadana pasar uang. Nah, saya belum berani ke saham karena itu tadi ya harganya naik turun banget gitu. Nah, apakah untuk orang yang mau belajar saham itu lewat saham-saham yang aman kayak blue chip gitu dulu atau gimana Pak? Nah, betul. Sekarang itu kan banyak saham gorengan ya. Kita taunya saham itu bagus gitu kan. Ternyata itu dapat gorengan, kita hati-hati gitu. Makanya nanti yang pertama itu kita tahu fundamentalnya dulu. Kita harus belajar, makanya tadi kan kita mau masuk ke saham harus belajar. Ini kira-kira gorengan atau bukan, fundamentalnya seperti apa. Yang pertama produknya apa. Harus jelas kan? Produknya harus jelas. Kan kemarin itu kan properti lumayan banyak yang turun ya. Karena memang harga properti di masyarakat kan sekarang lagi lesu gitu betul, kan. Nah, terus produk-produk yang ditawarkan apa? Contohnya Indomie lah ya. Indomie itu kan produknya di mana-mana gitu hari-hari kan. dibutuhkan. Hari-hari dibutuhkan. Kemudian Indomie itu dia suka bagi dividen enggak? Kalau dia suka bagi dividen, udah simpen aja. Apalagi dividen di atas 10% per tahun kan. Ambil aja gitu. Gak usah mikirin yang lain lah ya. Gak usah mikirin yang lain. Berarti itu ya dividen, fundamental itu tadi ya. Ya betul. Yaitu fundamental perusahaan itu bagus apa enggak. Jangan sampai kecolongan tuh. Ya dulu kita pengen itu ya perusahaan muslim bangkit ya. Salah satunya itu kan. Nah, begitu IPO gitu naik udah sekarang harga 9 perak per lembaran itu kan. Berarti ini ya. Harus hati-hati aja gitu. Ya. Tidak hanya untuk kayak semangat saja gitu ya, tapi tetap harus benar-benar menghitung tadi ya. Ya, betul. Operasional perusahaan apa semua gitu ya. Dan Pak Abdul setahun itu sudah cukup waktu untuk bisa kita paham tentang saham, tentang apa gitu ya. Kalau secara fundamental mungkin sudah tahu ya. Tapi kan kita tidak tahu pasar seperti apa. Kita sudah belajar gitu kan. Ternyata pasar tidak menginginkan untuk naik, harganya gimana? Nah, itu faktor ini juga ya. Nah, itulah. Sebagai penyebab ini juga ya. Faktor hati kesabaran aja gitu. Itu tinggal sabar aja. Kalau kita sudah belajar memilih saham fundamental bagus, dengan dividen bagus dan pembagian itu udah bagus, sudah tenang aja di situ. Ada ini nggak, misalnya faktor kayak pemilihan berapa tahun perusahaan ini berdiri gitu menjadi faktor ini nggak? Ya itu menjadi salah satu faktor nanti kita screening ya, udah lama atau belum. Oke, nah ini kan bervariasi ya, ada yang seperti Aziz nih yang baru akan memulai, kemudian juga ada yang sudah senior-senior yang mungkin sudah banyak cukup tabungannya gitu ya. Itu bisa dimulai oleh siapapun untuk kita bisa berinvestasi di saham. Sudah, siapapun. Katakan 5 juta per bulan. 5 juta sangat bisa sekarang harga sangat saham bisa. Itu kan bukan, maksudnya murah ya. Penghasilan katakan 5 juta nih. Berarti kan harus dibagi dengan untuk kebutuhan konsumsi hari-hari, keluarga apa semua. Dengan 5 juta itu, bukan 5 juta sih, berarti kan katakan misalnya 20%-nya lah. Katakan 1 juta atau berapa gitu. Atau 500.000 lah. UMR lah ya. UMR lah. Anggap aja UMR. UMR Bandung berapa sekarang? Mungkin 4 juta sekian lah ya. Ya, anggap aja 4 juta ya. 4 juta itu sudah bisa kita bagi sebenarnya. Kalau kita strict. Sebenarnya kan keuangan itu bukan kebutuhan. Tapi keinginan kita yang memaksa.
sifat uang itu kan sebenarnya kalau dipegang oleh kita itu sifatnya itu memaksa untuk membeli sesuatu. Ya. Pak Budi punya uang banyak nih, memaksa untuk beli kan, Ini, beli ya, gitu ya. bukan kebutuhan tapi keinginan-keinginan yang kita penuhi. Kemudian sifat uang juga kan mengalir tuh, saya kasih ke Pak Budi nanti buat beli Gojek dan lain sebagainya, muter gitu. Ya, ya. Salah satu cara harus kita bendung biar kita dapat ininya kan. Ya, ya. Jadi aliran itu kita bendung, setelah kita bendung kan ada tuh kita bisa bikin PLN lah, dam lah, listrik lah, dan apa sih, pengairan dan lain sebagainya kan bisa seperti itu. Nah, ini filosofinya. Ya, ya. Jadi kita harus strike dengan UMR 4 juta. Apakah Ya. bisa sih? Bisa, sangat bisa. Karena kita sudah mengalokasikan berapa persen tadi? Per bulan katakan 10% lah ya. 10% lah ya. Berarti 400.000 tuh. Heeh. 400.000 strike jangan dipakai apa-apa. Udah langsung untuk beli saham. Kita tabung dulu atau langsung ke beli saham? Langsung beli saham aja. Kalau umpamanya sudah punya RDN-nya, sudah ini, udah langsung aja nabungnya di saham. Susah ngambilnya soalnya di saham. Berarti nabungnya di saham ya. Nabungnya di saham. Oke, oke. Langsung transfer aja ke RDN. Berarti minimal 1 lot gitu ya. Nah, 1 lot 400.000, kalau harga sahamnya Berapa? 1 200 triliun. misalnya. Ya, 200 kan dapat 2 lot tuh. 2 lot, 2 lot ya. kan. Kalau 200 lebih ya, 2 lotnya lebih. Ya berarti ya 2 lot lah ya. 2 lot. Tiap bulan 2 lot, tiap bulan 2 lot lot gitu gitu kan. ya. Karena kita investasi jangka panjang. Makanya kuncinya itu kita harus track dulu nih dengan penghasilan kita. Tadi kita bagi Bagi dulu. anak muda berarti harus bukan anak muda, maksudnya buat semua, buat semua. Baru yang akan mulai belajar saham juga itu yang harus diperlukan ya. Betul. Berarti setahun ini Jis berarti mulai belajar tentang saham. Nah, gitu. Berarti Saya juga. yang paling penting cara ngelola atau cash flow keuangannya Pak ya. Betul. Yang penting itu keuangan. Kalau saya sebut siapa ya? Finansial literasi lah. Ya, Pemahaman ya, ya. dana keuangan kita itu. Makanya tadi di awal saya sampaikan kita gaji berapapun selalu sisihkan 10% jangan dipakai apa-apa untuk investasi. Ini yang harus Iya kan? kita disiplin. Betul. Walaupun keinginan bakso tunda dulu. Tunda dulu. Kan ada Tapi yang ada alokasi lain. Kalau hanya untuk sekedar bakso oke lah ya. Oke, berarti kita harus kejam terhadap diri sendiri. Ya, betul. Hasilnya seperti Pak Abdul nih sekarang, kejam terhadap sendiri, istri bahagia, anak-anak juga aman. Alhamdulillah. Bersyukur saja. Bersyukur ya. Apa yang Allah berikan kepada kita kan. Iya, ya. Tapi 2 tipe kan tadi ya, maksudnya 2 jenis ya, akan jadi investment atau investing dengan trading. Trading, betul. Perbedaan yang paling mencolok apa itu? Sangat berbeda ya. Kalau trading itu kan basicnya itu di fundamental. Investing ya. Investing di fundamental ya. Kalau trading kan ke teknikal. Teknikal ya. Teknikal. Jadi, kadang ini naik, perkiraan besok naik gitu kan. Ternyata turun kan. Iya, iya, iya. Atau kan kalau istilahnya itu kalau di teknikal itu ada yang uptrend, downtrend gitu kan. Iya, iya. Oh, ini lagi uptrend nih, kita masuk gitu kan. Yang di garis-garis itu. Iya, iya. Oh, ini lagi di support, titik resisten dan lain sebagainya. Kita beli di titik supportnya, nanti setelah resisten dijual kan seperti itu. Pak Abdul sempat mengalami di fase Trading. trading nggak? Pernah belajar. Pernah ya. Pernah belajar, tapi kayaknya bukan tipe saya gitu. Karena trading itu kan harus setiap hari itu. Melototin terus ya. Ya harus kita pelototin. Jangan sampai kelewat 1 hari 2 hari lewat ya. Ini. Saya pesan sama teman-teman ini nanti kalau untuk yang trading gitu ya. Pernah saya di trading itu ada yang ngajarin ke saya, kalau trading itu kan beli di harga murah, jual sedikit tinggi. Sedikit tinggi ya. Sedikit. 1% sudah cukup lah. Gitu. 1%. 1% ini. Aha. Jadi sehari itu pasti ada naik 1% ya. Jadi jangan nunggu sampai 10%, 20%. Tapi kalau untuk trading cukup 1% lah. 1% udah cukup ya. Kita bisa konsisten 1% per hari itu kan udah luar biasa. Ya, kan sekarang kalau melihat keuntungan atau katakan di bank gitulah ya kan hanya berapa persen ya setahun gitu ya. Ini 1% per hari. Cuman kadang-kadang kan ya manusia lah ya. Waduh ini deket lagi kan perasaan naik 2-3% gitu ya. Jangan seperti itulah yang
Yang menggoda kita, yang menghancurkan trading itu adalah keserakahan. Keserakahan. Wah, orang udah serakah pengen dapat banyak gitu kan, padahal sudah dikasih 1% aja udah harusnya alhamdulillah gitu. Sebulan 30% kan? Ya dapat 20%. Bukan sebulan lah, 20 lah ya. 20% kan sebulan itu sudah bersyukur harusnya kan. Asal konsisten aja udah. Berarti dua model itu punya potensi untuk sukses juga ya? Sama-sama punya potensi untuk sukses. Yang trading juga, cuman memang bedanya trading harus oleh orang-orang yang kuat. Kuat mental. Karena harus ini yang ngecek rutin setiap hari. Jantungnya harus ada 2 kayaknya kalau trading. Iya. Nah ini berarti kan Pak Abduh sekarang berarti di saham. Itu berarti untuk hari-hari akan beli baru atau menunggu sampai ada yang dari awal sampai sekarang belum dijual juga ada? Pak Abduh, ada ya? Ada. Kita ngambil ininya aja, ngambil apa namanya? Berarti dividen ya? Dividen tiap tahun. Tiap tahun. Berarti memang harus uang dingin ya yang diinvestasikan di saham. Kalau kita nyimpan udah 10% udah jadi uang dingin kan. Kita karena nggak akan ngotak-ngatik, nggak akan dipakai buat beli bakso, beli beras gitu. Berarti asumsinya kan ya katakan misalnya ada hutang, ada apa, itu diselesaikan dengan yang porsi yang lain gitu ya. Porsi 90% udah cukup. Ya berarti kan memang harus benar-benar, ya maksudnya apapun kondisi kita sekarang. Betul. Kita sebetulnya sudah bisa memulai investasi di yang kita inginkan. Betul. Katakan sekarang saham gitu ya. Betul. Karena memungkinkan sekali saham di harga yang, katakan ini, maksudnya ada istilah nabung saham, itu gimana tuh? Ya itu tadi investasi saham kan. Itu investasi saham ya. Kita sudah punya, namanya hari ini kita sudah dapat nih saham yang bagus menurut kita. Setelah kita nilai bagus, ternyata keuntungannya bagus, dividennya bagus, kita bagi terus gitu kan. Udah kita harga tinggi pun kita beli kalau kita punya uang kita. Nanti pas lagi turun ya kita beli lagi gitu. Nanti kan terakumulasi. Amannya di satu perusahaan saja atau kita pecah-pecah juga di ini? Amannya kalau kita modalnya masih kecil ya, itu di satu saham. Oke. Jadi kalau modal kita masih terbatas gitu kan, satu saham. Kecuali kalau kita sudah bermiliar-miliar gitu. Nah, itu baru kan. Iyalah, misalnya gede nih untungnya 5% gitu kan, 10%. Kita kadang-kadang tergoda dengan nominal. Nah, Misalnya kita investasikan sekian, lah kalau persentase gede, tapi karena jumlah nominalnya juga kecil, imbal hasilnya juga ya segitu gitu ya. Ya wajar kan, kita masih kecil kan, masih belajar. Tapi kan kita nggak tahu nanti berapa tahun ke depan kan sudah terkumpul. Dulu saya nyimpan itu 5.000 lah per hari. 5.000 per hari ya. Kalau penghasilan 50.000 kan berarti 5.000. Iya. Satu bulan berapa? Di ini ya waktu 150.000 laundry ya. Iya kan. 150.000 itu sudah dapat beli emas 0,4 gram. Waktu ada program nabung emas ya. Iya, 0,4 gram atau berapa itu saya lupa lagi itu. Setiap bulan kan. Ya. Kan setelah diakumulasikan kan setelah 1 tahun 2 tahun ternyata wah ada duitnya gitu. Iya benar. Sama di di saham juga di saham sama. Juga, ya. Kita tidur aja nabung aja ada duit. Oh ini duit yang harus disimpan dulu buat saham, kita belanjakan aja buat saham. Ya tadi saya beli 153 bawa tidur 1 tahun ternyata sudah 5.000 kan. Ya itu kan sudah sesuatu yang luar biasa. Kapan kita bisa investasi segitu gitu. Nah dengan semakin banyaknya juga cara belajar saham, mungkin untuk yang pemula gitu ya, mungkin bingung saya memilih belajar ke siapa. Tipsnya gimana untuk bisa, lah saya pilih ini, saya guru ini, saya konsisten dengan guru ini. Karena dengan banyak guru beberapa kasus gitu ya, kita bingung. Aduh, menurut dia ini, menurut Pak Guru ini gitu. Jadi galau juga. Gimana? Yang pertama kita tentukan kita mau jadi apa dulu, mau trading atau investing dulu. Oke, katakan saya investing lah. Nah, berarti kan cari orang-orang yang memang jago di investasi.
Katakan saya pemula, saya belum tahu siapapun yang berhasil di situ. Saya harus googling atau harus apa gitu. Ya googling banyak yang ahli investasi kan. Cari YouTube itu Lokeng itu kan investor itu investasi. Sering muncul di beranda gitu IG kan. saya. Quote-quote-nya cobalah baca-baca dulu, terus satu buku-bukunya. Investasi itu kayak Warren Buffett. Kita baca-baca buku-buku beliau gitu kan. Ya syukur-syukur ada orang yang mau ngajarin tentang investasi gitu kan. Biasanya itu kalau kita bicara, oh saya pengen jadi investor nih, investasi nih. Nanti di Facebook itu pada muncul. Ketik gitu ya. Ketik, nanti kan suka muncul benar. promo-promo belajar. Kadang-kadang kita mau masih hanya kepikiran di Facebook udah muncul. Sudah mulai muncul, sekarang canggih inilah. Tapi khawatir gini Pak Abdul, khawatir salah ngambil guru gitu. Ada nggak maksudnya pengalaman gitu, aduh saya salah ngambil guru harusnya begini itu. Saya yang ngajarin tentang saham kan tidak hanya satu guru ya, ada banyak lah ya. Saya belajar sama Pak Fier, saya belajar sama Pak Lokeng Hong gitu kan, sama belajar sama banyak lah, banyak kiblat tentang saham gitu kan. Kemudian memang setelah saya masuk semua gitu kan, oh kata orang sana seperti ini, kata orang situ seperti itu. Tapi kan akhirnya kan kembali ke diri kita nih. Kita karakternya apa sih gitu. Karakter kita investasi itu sudah gampang saja, nggak usah harus yang susah-susah gitu. Cari fundamental bagus, beli di harga lebih murah, udah tidur aja. Kalau nggak tidur apalah gitu lah ya. Itu jalan-jalan. Jalan-jalan gitu. Kita jalan-jalan kemana? Ke Turki kemana gitu. Jadi memang tidak, maksudnya gini, tidak mungkin lah hanya satu guru kan. Betul. Berarti kan jadi terbatas ininya ya. Jadi fanatik kali mungkin ya. Betul. Jadi fanatik ke model satu saja. Kita juga harus memperkaya dengan guru-guru yang lain gitu ya. Cari referensi sebanyak Cari referensi lain, mungkin buku. Betul. Atau YouTube. Betul. Oke, tapi jangan kebanyakan guru tanpa praktek itu mungkin ya. Jadi bingung juga ngedap gitu ya. Oke. Pak Abdul juga sekarang masih terus ini nyari apa ya namanya? Ya info-info terkait dengan saham apa gitu. Masih atau memang sudah udahlah. Bukan di teknis lagi berarti ya kan, tapi melihat kondisi perusahaan ini secara mungkin ada tadi ya faktor politis yang bisa mempengaruhi harga gitu ya. Ya sekarang kan banyak ya. Tahun kemarin itu saham bank bagus tuh. Ternyata dengan Danantara ini kan cukup terpukul kan. Betul. Saham-saham bank terpukul. Ya kita cari berita-berita terkait yang seperti itulah. Kita harus tahu juga gitu kan. Jangan sampai kita nggak tahu tiba-tiba sudah terprosok. Gitu. Saya berapa kali karena ya pernah pada posisi semangat belajar saham, saya buka RDN apa semuanya. Kan cuma lama gitu ya, lama nggak diulik lagi sampai lupa password RDN-nya. Tapi saya terlihat, ada kenaikan gitu, harga naik. Berapa persen tuh? Sampai tinggi sekali waktu 100 lebih. 100 lebih ya. Cuma saya diemin turun lagi gitu. Cuman karena tadi ya dari Pak Abdul sampaikan, karena investing saya diem aja. Saya diemin, cuman itu kadang tergoda, aduh coba dulu kalau beli katakan sekian ratus juta gitu ya misalnya. Menyesal. Tapi kan menyesal nggak ada gunanya, karena memang dananya waktu itu segitu. Itu yang kayaknya perlu melatih ini ya. Iya. Ya kan kalau kita investing juga kan kita baca berita, kita baca laporan keuangan. Kan kita dapat laporan keuangan tuh bulanan tuh. Betul. Kira-kira perusahaan ini seperti apa ke depannya gitu kan. Apakah ini sudah mentok di puncaknya atau masih ada kemungkinan naik gitu kan. Iya. Kalau sudah PE rasionya udah tinggi gitu, sudah sampai 1000 kali, itu kan sudah mahal. Jual aja gitu, nggak apa-apa. Kita cari yang lebih fresh lagi gitu ya. Yang masih. Kalau sekarang karena saya memang belum sampai pada keyakinan tadi ya, belum sampai hakul yakin untuk menjual atau membeli baru, saya ini kan aja dulu lah. Dan saya memang ini sesuai yang guru saya sampaikan, ya bukan guru lah ya, teman yang kemudian berbagi, ngambil yang syariah ya. Berarti memang harus yang syariah, aman secara inilah ya. Kebolehannya gitu ya. Betul sekali.
sekarang kan saham itu sudah banyak ya saham-saham yang syariah gitu kan. Dari apa namanya aplikasi juga gitu, dari sekuritas juga sudah menawarkan yang sekuritas. Sudah nyaring lah mana saham-saham yang syariah, mana yang nggak syariah gitu kan. Ya kita juga sebagai seorang muslim gitu kan, apalagi orang yang taat gitu kan, ya carilah yang syariah gitu. Ternyata tenang ya. banyak juga yang syariah juga. Dan syariah juga banyak yang ngasih dividen gede, yang ngasih apa namanya, ngasih penghasilan gitu kan, potensi untuk kan selain dividen kita dapat capital gain kan. Capital gain ya. Ya itu kalau tadi saya beli 153 dijual 5.000 kan. Sudah capital gainnya berapa gitu. Gede gitu ya. Atau yang tadi harga 400 kemudian sampai 3.000 kita jual kan, hampir berapa kali lipatnya gitu kan. Ya, itu betul, kan capital gain. Ya ini yang ini apa ya, memang harus disiapkan dari awal ya, ketika kita kan saham juga yang termasuk high risk ya, high return gitu ya. Jadi harus memang benar-benar dipelajari sehingga kita memang sampai pada pemahaman oke lah, saya tenang membeli ini untuk masa tua, untuk masa ini gitu ya. Kalau dilihat, kalau misalnya dari emas memang tinggian di saham lah ya. Kalau dari emas itu kan paling tinggi hari ini mungkin ya. Dulu investasi 500. Betul, sekarang udah 1.000. Sekarang 1.600. 600 berapa gitu persen ya. itu? Tapi kan lama. Betul ya. Panjang. Tapi kalau dari saham itu bisa 1 tahun itu tadi yang saya sampaikan. Ya. Dari 153 sampai 27.000. Sampai 5.000. 5.000. Sampai 5.000 itu kan 5.000% ya, 50 kali lipatnya gitu kan. Ya itulah. Tapi memang ada kejutan-kejutan juga. Kadang-kadang langsung longsor gitu kan. Tahu-tahu ini berarti banjir gitu, jadi longsor gitu ya. Berarti kan kalau tadi Pak Abdul belajar dari hanya setahun saja, itu memang rata-rata orang belajar seperti itu, ataukah memang oke 3 bulan bisa lah untuk bisa langsung terjun berinvestasi saham gitu Pak? Sebenarnya 3 bulan itu udah bisa. 3 bulan udah bisa ya? 3 bulan sudah bisa untuk belajar saham gitu ya. Ya. Yang penting ini dulu kita itu memang tentukan di awal tadi ya. Penentuan di awal. Kalau umpamanya sudah 3 bulan saya pengen jadi trader gitu kan. Iya. Ternyata longsor gitu. Jadi investing aja. Dan itu sangat memungkinkan, maksudnya pilihan-pilihan itu, godaan-godaan itu kan gitu. Sangat memungkinkan gitu ya. Atau yang dua-duanya ada nggak? Selain investing dia juga trading gitu. Itu berat ya di kitanya sebenarnya kalau investing sama trading gitu kan. Saya punya 15 sekuritas. 15 sekuritas? 15 sekuritas. Pernah belajar trading karena ada satu akun khusus buat trading gitu kan. Yang lain buat investing aja lah gitu kan. Ya pernah belajar tentang trading tapi waktunya gitu. Apalagi kalau untuk pegawai gitu ya. ASN atau di pabrik di mana itu tidak memungkinkan ya. Kayaknya tidak memungkinkan. Kalau mau ya udah investing saja gitu. Kan ada yang misalnya ambil pas jelang penutupan gitu ya. Baru jual pas pembukaan gitu. Ada yang seperti itu, ada yang ngajarin gitu kan. Iya. Ini pertanyaannya orang yang ngajarin kayak gitu kaya nggak? Itu harus diselidiki ini. Itu harus profil guru juga harus kita tahu ya. Yang ngajarin kayak gitu dia sudah kaya belum gitu kan. Kalau masih biasa-biasa ya udah kita cari yang lain ya. Walaupun itu ada kemungkinan. Biasanya kan kalau mau penutupan itu kita tahu ini banyak yang beli nih, berarti besok biasanya ada, kan masyarakat kita kan FOMO ya, biasanya suka ikut-ikutan kan. Iya, betul. Pagi-pagi suka ada yang ikut, jadi pas sebelum penutupan ini kita beli besok, tapi ketika pas pagi-pagi itu harus standby itu jam 9 teng tuh. Iya, jadi sebelum buka kita udah nungguin gitu kan ya. Jadi begitu naik langsung dijual aja. Jangan nunggu naik terus karena bandar itu biasanya hari ini beli banyak gitu kan. Besoknya karena banyak yang beli sama bandar dijual. Malah ini kan.
Jangan-jangan besoknya ARB gitu kan. Iya, iya. Kan banyak yang kejadian seperti itu. Hari ini ARA, besok ARB gitu kan. Nggak dapat untung, malah dapat buntungnya. Nah itu kalau di trading memang begitu ya. Betul. Harus standby, harus apa gitu ya. Ya kalau kita, kalaupun misalnya kita sudah klik jual juga tidak otomatis terbeli juga ya. Bukan Tidak, betul. ada antrian gitu ya. Karena ada tawar-menawar. Kan, Iya, jual beli itu tawar-menawar. kan. Iya, iya. Kita pengen jual 500, ternyata orangnya nawarnya 450, Iya. kan nggak kebeli gitu. Nggak pas. Lewat besok lagi kan berarti. Besok juga kalau ada yang nawar segitu Iya. kan. Ya, Nah, di betul. saham juga kan sama sistemnya kan jual beli. Jual beli ya. Jual beli kan. Ya tawar-menawar. Makanya ada bid over itu. Benar. Ya kita nawarnya 30, tapi orang pengen belinya di bawah itu kan nggak. Betul lah. Kita nawarin jeruk katakan orang. Kita nawarin 500 tapi pasaran 400 kan nggak akan laku. Betul. Dan itu kalau di saham kan harus menunggu hari berikutnya ya. Iya. Nah, kalau di jeruk mungkin kita bisa langsung turun kan di dunia di praktek biasa gitu ya. Nunggu pasar buka lagi kan. Gitu kan. Iya. Oke, menarik ini. Alhamdulillah. Jadi sahabat lewat jam kerja, perbincangan ini semoga juga memberi inspirasi ya buat teman-teman sekalian. Bagi kita yang pemula di saham, dari awal berarti sudah harus menentukan apa kita tujuannya seperti apa. Apakah kita investing atau kita apa tadi? Trading gitu ya. Nah ini kalau teman-teman mau belajar gimana nih? Ya boleh lah. Ke Pak Abduh. Sharing-sharing saja. Sharing-sharing itulah ya. Sharing-sharing. Kalau ada waktu kita coba ngumpul. Mungkin bisa di komen nanti ya di YouTube. Lewat jam kerja, keinginan untuk belajar, nanti kita coba atur lagi. Terima kasih banyak Pak Abduh. Sukses di Basnasnya, sukses juga di bisnisnya. Salah satunya saham. Saya juga berkeinginan untuk belajar nih ke Pak Abduh nih. Terima kasih. Semuanya juga lewat jam kerja, sahabat lewat jam kerja, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.